Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Karena Kasih Karunia-Nya. Selasa edisi Kitab Mazmur bersama dengan saya Fani Paendong. Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sekali lagi dikatakan dalam kalimat ini, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kasih setia Allah bukanlah kesempatan untuk saya dan saudara, untuk kita semua dapat kembali berbuat dosa dan hidup semaunya kita, hidup sesuka-suka hati dan keinginan kita. Allah berikan kasih karunia-Nya kepada kita dengan memberikan sebuah kesempatan di dalam dunia ini agar manusia, agar kita dapat memperbaiki hidup ini sebelum Tuhan memanggil kita berjumpa dengannya, bahkan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan.
yang akan menentukan kehidupan kita. Karena itu, Allah sangat merindukan respon kita dengan cepat bertobat sungguh-sungguh kembali kepadanya. Respon dengan baik untuk bisa kembali kepadanya dan hiduplah bagi kerajaan Allah. Gunakanlah waktu yang ada untuk bersyukur dan berguna bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama kita. Hiduplah takut akan Allah, hormat akan Allah, hormatilah kekudusannya. Tanpa kekudusan, tidak ada satupun di antara kita yang dapat melihat Allah, dapat berjumpa dengan pribadinya ya, dengan wajahnya. Dan kuduslah kamu karena Allah adalah kudus. Allah tidak dapat dicemari dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang hidup dalam kasih setianya berjalan sendirian. Dia pasti berikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kita kuat dan dapat bersaksi akan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Sekalipun hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, Allah bisa berikan kekuatan. Bahkan Dia janjikan juga kepada hidupku dan hidupmu adalah jalan keluar. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, hiduplah seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Paulus ingatkan kembali kepada kita bahwa hidup kita ini punya tujuan, dan hidup kita ini bukan hidup sembarangan untuk melakukan segala sesuatu. Karena segala sesuatu yang kita sudah kerjakan dalam dunia ini akan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Melalui renungan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh Daud, oleh Rasul Paulus, bahwa hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, bahkan masih bisa melayani pribadi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Janganlah ada di antara kita yang memegahkan diri karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, bahkan mungkin karena banyaknya pengalaman yang kita miliki menjadi sebuah basic atau fondasi atau dasar ya untuk kita menjalani hidup ini sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Allah Immanuel, Tuhan besertaku dan besertamu. Jangan takut. Haleluya. Amin. Amin.